Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novadini, tentunya dalam acara opini obrolan pagi ini. Pemirsa, saya mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Momen ini untuk memupuk rasa cinta dan juga kasih sayang. Ayo kita saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan. Nah pemirsa, opini di episode kali ini akan membahas mengenai salah satu ibadah yang luar biasa sekali di Hari Raya Idul Adha hari ini, dengan tema kita yaitu menebar cinta dan kasih sayang melalui kurban, bersama dengan Bapak Ustadz Syahidin LCMA. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Bersemangat Pak Ustadz tentu untuk dong, berbincang pagi hari ini. harus semangat kita Harus. merayakan Hari Raya Idul Adha pagi ini. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz, akhirnya sampai lagi ke Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah. Tidak terasa ya Pak Ustadz? Tidak terasa, waktu cepat berlalu. Betul sekali, waktu cepat sekali berlalu. Tiba-tiba udah Idul Adha lagi. Tinggal terasa lagi udah bulan Ramadan lagi. Begitu terus, dan semoga kita selalu diberi kesehatan untuk sampai ke hari-hari luar biasa itu ya Pak Ustadz. Amin, amin. Nah Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu ibadah yang luar biasa sekali tentunya. Tapi sebelum itu mau dengar dulu Pak Ustadz ini aslinya dari mana Pak Ustadz? Apakah asli dari Bengkulu kah atau dari mana? Ya, terima kasih. Pertama, saya asli dari Bengkulu di bagian utara, di daerah Kecamatan Ulok Kupai. Di Ulok Ya, Kupai. Ulok Kupai itu pemekaran dari Kecamatan Napal Putih, yang sebelumnya juga pemekaran dari Kecamatan Ketahun. Nah, di sana itu suku aslinya suku Pekal. Kebetulan saya termasuk berasal dari suku Pekal. Ya. Berarti artinya asli Bengkulu ya Pak Iya, Ustadz? asli Bengkulu. Nah, Alhamdulillah. Stay lama di Bengkulu berarti Pak Ustadz? kalau saat ini stay-nya di Kota Bengkulu di Pekan Sabtu. Nah, selain menjadi kegiatan sehari-harinya sekarang apa aja nih Pak Ustadz? Ya, kalau untuk aktivitas sehari-hari, kebetulan saya sebagai dosen di kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, di samping sebagai akademisi juga sehari-hari aktif sebagai dai. Jadi menyampaikan ceramah, pengajian, majelis taklim ya di masjid-masjid yang ada di Kota Bengkulu ini. Nah, itu kan sama-sama tujuannya untuk mengajarkan Ya. ya Pak Ustadz. Tapi ketika di dalam kelas mengajari para mahasiswa dan juga ketika menjadi dai itu berbeda, itu gimana Pak Ustadz? Ya, tentu beda konteksnya. Ya, seorang pembicara yang baik itu tentu dia harus mengetahui audiennya seperti apa. Tentu kalau saya ceramah di depan ibu-ibu majelis taklim dengan menggunakan bahasa yang akademis, pusing mereka. Jadi harus milah-milah kapan berbicara di hadapan mahasiswa menggunakan bahasa yang akademik, kemudian kalau berbicara di hadapan jamaah, ibu-ibu majelis taklim atau pengajian umum, tentu kita menyesuaikan dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Berarti lihat lo audiensnya Ya, lihat seperti apa audiennya gitu ya seperti Pak Ustadz. apa, ya. Jangan sampai ketika Pak Ustadz ceramah ini tiba-tiba bertanya-tanya ini apa ya maksud Pak Ustadz? Bingung mereka. Bingung mereka. Iya. Apa ya maksudnya ya? Malah googling nanti. Iya. Pak Ustadz, hari kan temanya adalah menebar cinta dan kasih sayang melalui kurban. Menjawab tema tersebut Pak Ustadz, Iya. menebar cinta dan kasih sayang maksudnya tuh seperti apa ya Pak Ustadz ya melalui Iya. kurban ini? Ya, baik. Pertama, tentu kita melihat terlebih dahulu arti daripada kata ibadah kurban. Ya, kurban itu kan bahasa Arab, cuman sudah diserap menjadi bahasa kita. Kalau merujuk ke bahasa aslinya, kurban itu bentuk masdar dari qarraba yuqarribu qurbanan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya dekat atau mendekatkan diri. Jadi ibadah kurban ini salah satu sarana atau salah satu ibadah sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian
ibadah kurban ini tidak hanya punya dimensi vertikal hubungan kita kepada Allah, tetapi juga punya dimensi horizontal hubungan sesama manusia. Nah, jadi luar biasa sekali. Di situ nanti terlihat betapa ibadah kurban ini sebagai sarana kita untuk menebar cinta dan kasih sayang, atau lebih tepatnya bukti kecintaan kita kepada Sang Pencipta dan bukti kecintaan kita kepada sesama manusia. Karena ibadah kurban itu salah satu ibadah yang sebenarnya ini kan bentuk ibadah yang bersifat materi. Kerelaan kita mengeluarkan sebagian harta yang kita punya untuk membeli seekor kambing atau sapi, kemudian disembelih, lalu kemudian nanti dagingnya itu tidak hanya dimakan diri sendiri, tetapi juga diberikan kepada orang-orang lain yang berhak menerima daging kurban itu. Nah, itulah dimensi rasa cinta kita kepada sesama, sementara dimensi rasa cinta kita kepada Allah, bukti apa benar kita cinta kepada Allah itu. Karena ada pepatah mengatakan, ya, cinta tanpa pengorbanan itu dusta. Jadi cinta itu harus dibuktikan dengan kesiapan seseorang berkorban terhadap siapa yang ia cintai. Itu luar biasa sekali maknanya Pak Ustadz ya. Jadi tidak hanya kepada Sang Pencipta, tapi juga ke sesama masyarakat, sama makhluk hidup ya Pak Ustadz ya. Itu cara kita untuk berbagi dan mengkorbankan, harus ikhlas. Ikhlas karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Jadi memang ibadah ini sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ya. Jadi ketika kita melihat dari aspek sejarah, nampak betul ibadah kurban itu sangat istimewa. Walaupun semua ibadah itu kan istimewa. Tetapi dilihat dari aspek sejarahnya, ibadah ini memiliki nilai yang sangat istimewa sekali dari sisi historis. Kenapa? Karena ibadah kurban secara historis atau secara sejarah merupakan ibadah tertua umat manusia yang lestari sampai saat ini. Kenapa dikatakan ibadah tertua? Karena ibadah ini sudah disyariatkan semenjak manusia generasi pertama ada. Itu sudah ada syariat kurban. Nah, ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Bahkan Allah meminta kepada Nabi kita Muhammad untuk bercerita tentang syariat ibadah ini. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi ceritalah kepada mereka kisah yang hak, yang sebenar-benarnya. Tentang apa? Tentang putra-putra Nabi Adam. Ceritanya masalah apa? Iz qarraba qurbanan. Ketika mereka berdua mempersembahkan ibadah kurban. Nah, jadi secara sejarah generasi pertama manusia, dalam hal ini anak-anak atau putra-putra Nabi Adam, itu sudah diperintahkan untuk berkorban. Nah, ternyata sampai saat ini termasuk umat Rasulullah di dalam syariat ibadahnya juga ada syariat berkorban, tentu dengan bentuk yang berbeda. Nah, itu dari aspek sejarah kita tahu ternyata ibadah kurban ini boleh kita katakan termasuk salah satu ibadah tertua. Ya, Pak Ustadz, ya. Dan selalu juga diceritakan nih Pak Ustadz bagaimana kisahnya berkorban itu seperti apa dulunya, yang tadinya seharusnya seorang anak laki-laki ya Pak Ustadz, dan akhirnya digantikan dengan seekor domba ya Pak Ustadz. Boleh diceritakan lagi nggak Pak Ustadz? Barangkali ini tadi ada pemirsa yang kurang mendengar waktu habis sholat di masjid ya Pak Ustadz, lagi tiduran kali. Nah, ini dengarkanlah cerita dari Pak Ustadz. Jadi kalau dari perspektif atau dari sisi sejarah ibadah kurban, tadi kita sudah sampaikan bahwa ibadah ini berdasarkan cerita Al-Quran termasuk ibadah tertua karena sudah ada pensyariatannya sejak manusia pertama ada, yaitu putra-putra Nabi Adam. Nah, kemudian Al-Quran juga bercerita tentang kurban itu pada masa Nabi Ibrahim. Ya, setelah beberapa fase dari Nabi Adam, Allah juga menceritakan kurban Nabi Ibrahim yang di dalam surat Al-Qasas itu lengkap kisahnya. Bagaimana Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah setelah beberapa puluh tahun berumah tangga.
ya dengan istrinya Siti Saroh, tapi diuji dengan beliau belum juga mendapatkan keturunan. Nah, kemudian baru setelah itu beliau mendapatkan putra yang bernama Ismail. Ya tentu selaku orang tua sudah menunggu begitu lama kehadiran buah hati, pasti senang, pasti sayang banget dengan buah hati yang ketika hadir di hadapan rumah tangga Nabi Ibrahim dan istrinya itu Siti Hajar. Nah, sedang lagi sayang-sayangnya, lalu Allah meminta anak yang disayangi itu agar disembelih. Nah, seperti ini apa? Ujian yang luar Betul biasa. sekali. Seperti apa cerita lebih lanjutnya Pak Ustadz? Kita jeda dulu ya Pak Ustadz. Nanti kita lanjutkan lagi. Lanjutin bagaimana kisahnya. Betul sekali. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.